Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko perbankan syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Junaidi dengan NIM F18191, salah satu mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ekonomi Islam dengan jurusan Perbankan Syariah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan resiko. Resiko dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah kultur, proses, dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan sekaligus mengelola dampak yang merugikan. Dengan kata lain, manajemen risiko juga merupakan suatu sistem pengawasan risiko, bahkan perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu badan atau perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko tersebut. Macam-macam resiko perbankan syariah. Yang pertama adalah resiko pembiayaan. Bagi bank syariah, di mana kegiatan usaha penyaluran pembiayaan digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa investasi, dan partnership. Salah satunya untuk transaksi murabahah, bank syariah menghadapi resiko murabahah yakni tidak dipengaruhinya pembayaran yang telah diperjanjikan secara tepat waktu, sementara bank telah melakukan penyerahan bank. Selanjutnya, bai as-salam dan istisna, di mana bank menghadapi resiko kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau gagal menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati. Nah, yang bagian C untuk ijarah sendiri, bank menghadapi resiko rusaknya barang yang disewakan. Selanjutnya untuk ijarah muntiyah bin tamlik, resiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem balance payment atau pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Selanjutnya untuk mudharabah dan musyarakah. Resiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah meliputi resiko bisnis yang dibiayainya. Bank sebagai sahibul mal menghadapi resiko ketidakjujuran mudharib. Karakteristik dari mudharabah dan musyarakah adalah bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha mudharib, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam asesmen maupun kontrol terhadap pembiayaan diberikan. Yang kedua ada resiko pasar atau market risk, di mana resiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio atau aset yang dimiliki sebagai akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan. Di sini contohnya ada resiko bagi hasil, di mana potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan sirka bagi hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank menentukan risiko. Yang kedua ada resiko nilai tukar, resiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi tertentu. Yang ketiga resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban telah jatuh tempo waktu. Contohnya resiko likuiditas pasar, resiko timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar. Yang kedua ada resiko likuiditas pendanaan. Di sini resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Selanjutnya yang keempat ada resiko operasional. Di sini, resiko operasional, resiko yang disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian yang kelima resiko hukum atau legal. Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan oleh adanya tuntunan hukum, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sah kontrak dan pengantaran agunan yang tidak sempurna. Identifikasi resiko perbankan syariah. Yang pertama, identifikasi resiko pembiayaan.
Di sini, bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan, penyediaan dana, telusuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan. Selanjutnya yang kedua, identifikasi risiko pasar. Di sini yang pertama identifikasi risiko bagi hasil. Bank wajib melakukan identifikasi risiko secara tepat yang terdapat pada aset. Yang kedua, identifikasi risiko nilai tukar. Bank wajib melakukan identifikasi secara tepat yaitu mengenai aset transaksi derivatif dan instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, identifikasi risiko likuiditas. Di sini bank harus melakukan identifikasi dan analisis secara cermat produk dan transaksi perbankan secara aktivitas fungsional yang mengandung risiko likuiditas. Selanjutnya yang keempat, identifikasi risiko operasional. Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Yang kelima, identifikasi risiko hukum. Bank harus mengidentifikasi risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan atau penyediaan dana, operasional dan jasa pembiayaan perdagangan, teknologi, sistem informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Karakter manajemen risiko dalam bank Islam. Di sini, manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Di sini, identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Contohnya saja, di sini yang pertama ada transaksi pembiayaan, yang kedua ada proses manajemen, yang ketiga ada sumber daya manusia, yang keempat ada teknologi, yang kelima ada lingkungan, yang selanjutnya atau yang terakhir ada kerusakan. Demikianlah pemaparan saya mengenai manajemen risiko perbankan syariah.